Halo anak-anak kelas 5. Apa kabarnya? Moga masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi IPA kita, melanjutkan lagi apa yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang manfaat dari otot dan sendi ya, dan sebelumnya kita belajar tentang rangka. Nah, hari ini kita belajar tentang menjaga kesehatan organ gerak manusia. Jadi kita mempelajari tentang cara memelihara atau menjaga kesehatan organ gerak manusia. Kalau kalian buka buku kalian, itu ada di halaman 76 ya. Oke, silakan dulu bukakan bukunya, siapkan buku catatan latihannya, buka halaman 76 ya. Kita akan membahas tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Oke, kalau sudah selesai, kamu siapkan semuanya, mari kita masuk ke materi ya. Nah, di materi tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia di buku kalian pun sudah ada. Di sana ada 5 cara ya untuk menjaga kesehatan dari organ gerak. Seperti kita ketahuin kemarin ya, kalau tubuh manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala atau tengkorak, kemudian bagian badan, kemudian baru alat gerak. Nah, alat gerak pun itu ada 2, alat gerak atas dan alat gerak bawah. Kemarin sudah kita bahas semua, Ibu hanya mengingatkan kembali, asal jangan lupa dengan materi pelajaran yang sudah kita lalui. Nah, untuk menjaga kesehatannya, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan organ gerak manusia? Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan organ kita, maka sudah sangat pasti kita berarti dalam keadaan yang tidak sehat atau sakit ya. Dan jika kita dalam keadaan sakit, maka akan mempengaruhi seluruh kegiatan kita. Kita tidak akan leluasa, enjoy, enak dalam melakukan hal segalanya kalau kita dalam kondisi tidak sehat atau sakit. Nah, bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan organ ini ya? Kita sering, kamu selalu dikasih tahu saat kita masih di sekolah ya, sebelum pandemi, kita biasanya selalu kumpul di ruang aula. Di saat kita berada di ruang aula, kita menerima yang namanya bimbingan karakter, yaitu secara rohani. Kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi bersama teman-teman yang lain. Saat kita di aula, posisi kita adalah duduk ya. Nah, di saat kita duduk selalu dianjurkan oleh Bapak Ibu guru dan suster untuk duduknya itu tegak ya, bukan bungkuk tapi tegak. Karena itu akan mempengaruhi postur atau tubuh kamu akhirnya ya, dari cara atau kebiasaan kita sehari-hari ya. Dimana kita kalau duduk lebih enak berpangku dagu, biasanya kan sambil duduk bungkuk ngangkuin dagunya ya. Nah, itu posisi-posisi yang awalnya mungkin enak bagi kita ya, tidak terasa sakitnya, tapi efeknya adalah untuk di kemudian hari, bukan untuk hari ini ya. Karena kamu masih kecil, masih masa pertumbuhan, mungkin tidak akan kamu rasakan efeknya sekarang, tapi nanti ketika kamu lanjut dewasa, semakin bertambah usia, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu bisa membuat organ gerak kita justru gak baik ke depannya ya. Jadi diingat, semua pesan dari Bapak Ibu guru dan suster melarang kalian itu pasti ada sebabnya ya, dan juga ada gunanya untuk kamu ya. Gak ada orang memberitahukan cara kenapa kamu harus seperti ini, harus seperti itu, untuk tidak baik, tidak ada, tapi justru untuk kebaikan kamu, makanya kamu selalu dianjurkan. Nah, kita masuk yang pertama,
yaitu nomor 1, cara menjaga atau memelihara kesehatan organ gerak manusia adalah 1, duduk dengan posisi tegak. Ya, nomor 1, duduk dengan posisi tegak. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kenapa kamu selalu diingatkan untuk tegak, bukan bungkuk, biar tulang belakang kita itu posisinya benar. Karena nanti kalau dari kita kecil aja posisi kita sudah salah, ya, maka kebiasaan itu lengket sampai kita dewasa, akhirnya akan berefek pada organ gerak manusia dan organ tubuh yang lainnya, ya. Yang kedua, tidur dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Jadi kalau tidur jangan seperti udang, ya. Tahu udang kan? Kalau udang itu kan mengkerut kayak gini kan dia. Nah, jadi usahakan posisi tidur kamu adalah lurus, ya. Walaupun kamu miring, dalam posisi tidur yang miring, tapi tetap harus lurus bagian tubuh kita. Jangan mengkerut, ya, seperti orang kedinginan kan. Biasanya orang kedinginan pasti mengkerutkan dirinya. Nah, itu tidak baik karena akan berefek pada organ gerak pada manusia, ya, akan berpengaruh pada tulang belakang. Intinya itu. Yang ketiga, berdiri dengan posisi tubuh tegak. Sama, mau duduk mau berdiri posisi tubuh harus tegak. Artinya lurus, ya, jangan kayak gini, jangan dibungkukin. Makanya ketika kamu menulis selalu ditegur, ya, terutama sama ibu, selalu ibu tegur, jangan sampai muka atau wajah kamu itu justru dekat dengan meja kamu, ya. Malahan ada lagi yang malah lebih parah adalah menidurkan kepalanya di meja sambil menulis, ya. Itu kebiasaan buruk, jadi jangan lagi dilakukan. Ketika kamu menulis, tulislah dengan posisi tegak, dan di sini pun dianjurkan. Yang ketiga adalah berdiri dengan posisi tegak. Tetap kita berdiri, kita pun harus tegak biar tulang-tulang kita pun itu tidak terbiasa dengan bungkuknya badan kita, ya. Yang keempat, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Jadi tetap ikuti pola hidup sehat, ya, untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah berolahraga secara teratur. Nah, walaupun masa pandemi selalu berada di rumah, tapi jangan sampai kamu nggak ada gerak, ya. Jangan mager, ya. Jangan malas gerak, tapi tetap beraktivitas walaupun dalam rumah, ya. Usahakan keluar keringat, ya, biar badan kamu makin sehat, imun tubuh makin kuat, sehingga apapun jenis penyakit itu tidak menyerang kamu. Dan juga harus yang namanya istirahat, ya, yang cukup. Jangan sibuk sekarang, jari-jari tangan kamu sibuk untuk bermain game, ya. Jadi dikurangi, ya, tetap jaga kesehatan. Nah, tadi sudah kita bahas 5 poin, ya, untuk menjaga kesehatan dan memelihara kesehatan organ gerak kita, ya, manusia. Nah, ibu ulang lagi. Yang pertama adalah duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, tidur dengan posisi telentang atau miring, tapi posisi badan tetap diluruskan. Yang ketiga, berdirilah dengan posisi tegak. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang kelima, berolahraga secara teratur. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang menjaga kesehatan organ gerak manusia. Nah, untuk latihan kamu di rumah, ya, silakan kerjakan latihan halaman 81, ya. Ibu ulang, latihan halaman 81 nomor 1, ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Usahakan tulisanmu tetap yang baik, yang bagus, yang cantik, biar ibu bisa menilai dengan enak, ya. Karena terlalu susah ibu baca kalau tulisan kamu tidak rapi dan sulit dibaca, ya. Ingat, dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu.
perjumpaan kita pada video pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai jumpa.